Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul mengatasi frustasi. Pada masa kini ada banyak masalah yang datang menerpa kehidupan kita sebagai umat manusia. Ada masalah kesehatan, ada masalah keluarga, ada masalah keuangan. Lagi pula akhir-akhir ini terdengar bermacam-macam isu tentang resesi global yang akan melanda dunia pada tahun 2023. Dan ini seringkali bila tidak diantisipasi akan mengakibatkan kondisi yang negatif. Yaitu kondisi mental yang sakit yang dialami oleh banyak orang. Orang yang mentalnya sakit itu cirinya antara lain stres, cemas berlebihan, pikirannya buruk, emosional, gampang marah, gampang meledak, depresi. Dan kalau ini dibiarkan itu akan merugikan. Karena produktivitas kerja kita misalnya akan menurun, relasi kita dengan Tuhan dan sesama juga akan buruk. Saya percaya Tuhan ingin agar kita memiliki mental yang sehat. Karena dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 firman berkata, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Kalau kondisi batin kita, mental kita sehat, maka itu akan mempengaruhi kesehatan fisik, kesehatan lain di dalam kehidupan kita. Jika demikian, apa cirinya orang yang punya mental sehat? Kondisi batinnya tentram, dia bisa menikmati hidup, dia bisa bersuka cita, dia bisa memaksimalkan potensi karunia yang dia miliki, dan dia juga tentu punya relasi yang baik, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Saya ingin memberikan satu contoh Alkitab tentang orang yang mentalnya sakit, Raja Saul. Raja Saul mentalnya sakit karena kalau kita baca dalam Alkitab, dia adalah orang yang takut kedudukannya direbut oleh Daud, takut posisinya tersingkir oleh saingannya. Dan itu menimbulkan iri yang berkepanjangan. Karena orang-orang berkata hebat Saul membunuh ribuan musuh, tapi Daud lebih hebat membunuh puluhan ribu musuh. Sejak itu dia sering marah-marah, memusuhi Daud, dia ingin menyakiti bahkan membunuhnya. Dan akibatnya dia diganggu oleh roh jahat, dan ini jelas menunjukkan hubungannya yang tidak baik dengan Tuhan. Sebaliknya, contoh orang yang mentalnya sehat adalah Daud. Apa cirinya? Dia bisa mengendalikan emosinya. Dia tidak mau menyakiti apalagi membunuh. Saudara, Daud dikejar-kejar oleh Saul. Tapi satu kali Saul tertidur di dekat sebuah gua. Semua terlelap dan mereka tidak tahu bahwa Daud dan pasukannya sedang ada di dalam gua tersebut. Dan dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi itu tidak dilakukannya. Jangan mengusik orang yang diurapi oleh Roh Allah, kata Daud tentang Saul. Saudara, Daud memilih jalan mengampuni, tidak dendam. Dia mengasihi, tetap berbuat baik walaupun orang berbuat jahat kepadanya. Aksi yang negatif boleh datang kepada kita, tapi kita harus selalu memilih bereaksi positif terhadap hal-hal tersebut. Itu sebabnya Daud punya hubungan yang baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Saudara-saudara, betapa pentingnya kita memiliki mental health, kesehatan mental pada hari-hari ini. Sebab kalau kita punya batin yang sehat, batin yang teguh di tengah tantangan yang datang mendera dunia, kita bisa mengatasi rasa frustrasi dalam kehidupan kita. Apa itu frustasi? Secara sederhana saya definisikan, frustasi adalah perasaan kecewa, perasaan marah, putus asa karena apa yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan. Saudara berusaha dan ingin mendapatkan keuntungan, ternyata rugi, kita bisa frustasi. Ada orang ingin kuliah di sekolah favorit yang dia inginkan, tidak diterima, dia bisa frustasi. Saudara bekerja di sebuah perusahaan sebagai seorang profesional dan engkau mengharapkan gajimu naik,
Tapi mungkin karena kondisi keuangan dari perusahaan yang tidak terlalu baik, gaji saudara sudah beberapa tahun terakhir tidak naik. Saudara rindu melihat suamimu, istrimu, atau anakmu berubah dari hal-hal yang buruk yang saudara anggap tidak baik dari mereka, tapi mereka tidak pernah mengalami perubahan. Dan ini bisa menyebabkan kita kecewa, marah, putus asa, frustasi. Frustasi adalah karena cita-cita atau harapan tidak sesuai dengan realita. Bagaimana kita bisa mengatasi frustasi? Saya merasa bahwa kunci yang paling penting adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu akan menyebabkan kita bisa menang atas rasa kecewa, rasa stres, frustasi, dan hal-hal yang menyebabkan kita bisa sakit secara mental. Salah satu ayat favorit saya adalah Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya yakin pemecahan utama dari setiap masalah adalah Allah. Alkitab kita dimulai dengan perkataan, pada mulanya Allah. In the beginning, God. Kalau saudara sedang tidak punya uang, pada mulanya ngutang, atau pada mulanya berdoa dan bergantung kepada Allah. Kalau saudara sakit, pada mulanya obat, pergi ke dokter, atau engkau melibatkan Allah, sang penyembuh dalam kehidupan kita. In the beginning God, pada mulanya Allah. Pada waktu saudara bangun pagi, yang pertama engkau pikir pekerjaanmu, keluargamu, atau Allah. Kesalahan yang kita buat pada awal kehidupan kita akan menentukan hasil yang buruk. Tapi kalau saudara melibatkan Allah sebagai yang utama, the first thing dalam kehidupan kita, ayat 2 dan 3 dari Kejadian 1 berkata, bumi belum berbentuk, gelap gulita meliputi samudera raya, lalu roh Allah melayang-layang, dan Allah berfirman, jadilah terang. Semua yang kacau, semua yang gelap, kehidupan yang berantakan, kalau Allah hadir dalam hidup saudara, semua berubah menjadi terang. Karena kehadiran Tuhan bisa mengubah hidup kita menjadi baru. Amsal 3 ayat 6, akuilah Dia Allah dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Libatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Mungkin masalahmu seperti benang kusut, Tuhan bilang, aku yang akan meluruskannya. Bahkan apa yang saudara anggap buruk hari ini, ketika Tuhan dilibatkan, engkau punya paradigma yang benar, maka engkau akan melihat ada kebaikan yang Tuhan sedang kerjakan. Walaupun pada saat Dia memproses kita, kita belum mengerti mengapa hal itu terjadi. Tapi hidup kita adalah karena percaya, bukan karena melihat. Kita hidup dari janjinya Tuhan, bukan dari penjelasannya Tuhan. Dan kita percaya Tuhan yang baik, yang berjanji bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita, akan mengerjakan bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saudara pernah mendengar kisah, ada seorang petani sederhana di desa yang punya seekor kuda yang disayanginya. Tapi satu kali kudanya hilang, masuk ke hutan, dia cari berhari-hari tidak ketemu. Tetangganya bilang, aduh malang sekali nasibmu ya, punya kuda cuma satu, hilang lagi. Tapi si petani bilang, saya percaya Tuhan itu baik. Roma 8:28 mengajarkan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Kudamu hilang kok kebaikan. Tapi minggu berikutnya kuda yang hilang datang lagi ke rumah, membawa seekor kuda betina liar dari hutan. Rupanya kudanya ini indehoy, pacaran di hutan,
Dan dia bawa ke calon mertua, saudara-saudara, untuk diperkenalkan. Dan sekarang petani itu punya 2 kuda. Kuda jantan yang dia miliki dan kuda betina liar yang dia dapat dari hutan. Dan teman-temannya bilang, wah luar biasa kuda kamu jadi 2. Apa saya bilang? Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Satu kali anak petani itu menunggangi kuda betina liar, ingin menaklukkannya, menjinakannya. Tapi ternyata kuda ini meronta-ronta dan anaknya jatuh terpelanting, diinjak oleh kaki kuda. Kaki kanannya agak pincang, saudara-saudara, tidak bisa berjalan tegak seperti biasa. Dan orang bilang, wah ini kuda bawa sial. Tapi petani bilang, aku percaya Tuhan mendatangkan kebaikan dalam segala perkara. Beberapa bulan kemudian terjadi perang antara daerah tersebut dengan negara tetangga. Dan semua anak-anak muda diwajibkan ikut wajib militer berperang. Dan semua anak muda pria dari kampung itu mati. Tidak satu pun yang balik. Kecuali 1 orang. Yaitu siapa? Anak petani itu. Karena ketika dia disortir untuk menjadi prajurit, menjadi tentara, dia ditolak. Karena apa? Dia pincang. Dan komandan berpikir kalau lagi lari, wah dia bisa tertinggal di belakang. Sudahlah kamu gak usah. Dan ketika semua orang mati, hanya dia yang masih hidup. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pemecahan segala perkara termasuk rasa frustasi adalah kehadiran Tuhan Allah dalam hidup kita. Mari kita mengenal siapa Tuhan itu. Alkitab berkata, God is love. Allah adalah kasih. Jadi apapun yang Allah lakukan tidak bisa lepas dari kasih. Allah bukan hanya memiliki kasih, tapi Allah adalah kasih. Saya kasih penjelasan sederhana. Saya, Rubin Adi, adalah seorang manusia. Apakah saya jahat, apakah saya baik, apapun yang saya lakukan, saya lagi makan, saya lagi jalan, saya lagi tidur, saya tidak bisa lepas dari hakikat saya sebagai manusia. Saya tidak bisa ketika melakukan sesuatu, saya jadi Allah. Saya tidak bisa melakukan sesuatu yang lain, lalu saya jadi tumbuhan. Saya tidak bisa melakukan perkara yang lain, lalu saya jadi binatang. Apapun yang saya kerjakan, apapun kondisi saya, baik atau jahat, saya adalah manusia. Begitu juga dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan, walaupun saudara mengata-ngatai dia, walaupun saudara curiga dan mempertanyakan kebijakan Allah, kenapa Tuhan melakukan ini kepada saya? Allah adalah kasih. Kita aja yang gak ngerti, saudara. Tapi Allah yang maha mengerti itu tahu bahwa dia merencanakan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Nah masalahnya seringkali kita membatasi Allah dengan konsep pikiran kita. Padahal Allah itu melampaui batas logika, pandangan, bahkan pendapat manusia. Kadang kita bilang gini, kalau Allah itu penuh kasih, saya mestinya kaya raya. Kalau Allah penuh kasih, penyakit saya disembuhkan. Kalau Allah penuh kasih, pacar saya tidak digayat orang. Kalau saya penuh kasih, maka kita memberikan daftar yang sangat panjang, mendefinisikan Allah kalau kasih harus bla 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 bla. Kalau Allah tidak melakukan itu, kalau saya miskin, saya tidak sembuh, doa saya tidak dikabulkan, berarti Allah tidak kasih, Allah jahat. Bukankah sebetulnya pandangan kita yang keliru? Karena God is love. Saudara-saudara, coba saya ibaratkan antara orang tua dengan anak. Orang tua yang tidak pernah mendisiplin anak walaupun anaknya berontak, malas, suka marah-marah, bawa maunya sendiri. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anak yang selalu dimanjakan, dituruti keinginannya oleh orang tua. Kalau orang tua tidak kasih mainan sama anak, wah anak bisa meronta-ronta, nangis, jambak rambut dari ibunya. Oh nggak apa-apa. Apakah itu kasih? Tentu tidak, saudara. Karena kasih sejati mengandung unsur disiplin.
Amsal 13 ayat yang ke-24 berkata demikian, siapa tidak menggunakan tongkat atau rotan, benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Apa bukti kasih? Menghajar anak. Kita tidak menginginkan kematiannya, kita menginginkan perubahan karakternya yang akan bermanfaat bagi dia sepanjang kehidupannya. Jadi memuaskan keinginan anak bukan garansi kasih. Sebaliknya mendisiplin anak dengan benar, itu adalah tanda orang tua mengasihi. Bukankah demikian? Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Anak Tuhan yang benar dihajar karena dia dikasihi oleh Tuhan. Ranting-ranting yang berbuah, sudah berbuah, dibersihkannya, bukan dipotongnya. Supaya apa? Supaya dia lebih lebat lagi berbuah. Kita belum sempurna, sehingga tentu ada disiplin Tuhan, hajaran Tuhan, proses Tuhan, pembentukan Tuhan dalam hidup kita. Tapi tujuannya apa? God is love. Waktu dibersihkan oleh Tuhan, waktu dihajar oleh Tuhan, apakah kita sukacita? Tidak, itu menyakitkan. Tapi ujungnya kita akan berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Nah, Allah adalah kasih. Kasih artinya merencanakan, bahkan melakukan yang terbaik bagi orang yang dikasihinya. Dan saya mau bilang, Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup saudara. Dan Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik dalam hidup saudara. Jangan pernah curiga dan meragukan kasih Allah. Walaupun kita sekarang belum mengerti jalan-jalannya, percayalah, walaupun kita tidak paham rencananya, rencana Tuhan selalu terbaik dan mendatangkan kebaikan bagi kita umatnya. Nah, manusia kita tidak bisa melakukan yang terbaik karena kita tidak maha tahu dan kita tidak maha kuasa. Misalnya, kalau anak saudara umur 15 tahun, sudah remaja, minta dibelikan sepeda motor supaya dia bisa pergi kemana-mana, dibelikan atau tidak? Apakah dibelikan adalah tanda kasih dan tidak membelikan adalah tanda tidak kasih? Bagaimana kalau saudara belikan anak itu motor dan kemudian mengendarai motor, ngebut, ditabrak truk dan meninggal dunia? Apakah kita memberikan motor kepada anak adalah tanda kita kasih kalau kita maha tahu dan tahu bahwa akibatnya dia akan meninggal dunia? Kita ingin yang terbaik tapi kita tidak maha tahu. Kita juga ingin yang terbaik tapi kita tidak maha kuasa. Misalnya, saudara ingin menyekolahkan anak ke sekolah unggulan, katakan masuk ITB misalnya. Oh, di ITB bagus. Anak sudah daftar tapi tidak diterima. Saudara nggak bisa paksa untuk anakmu masuk ke sana. Karena apa? Kita tidak maha kuasa. Kita tidak maha tahu, kita tidak maha kuasa. Walaupun kita merencanakan dan ingin melakukan yang terbaik bagi anak kita, belum tentu itu terkabul. Tapi Allah maha tahu dan Allah maha kuasa. Dia bisa melakukan apapun bagi anak-anak yang dikasihinya. Bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jangan pernah ragukan kasih dan kuasa Allah. Dia mampu menolong saudara dan dia mau menolong saudara. Karena Allah adalah kasih dan kasihnya akan dinyatakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Siapa yang setuju? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, kita juga harus memiliki pandangan ini, bahwa bagi Allah manusia ternyata lebih berharga daripada seluruh dunia, seluruh harta dunia. Markus 8 ayat 36, apa gunanya seorang mempelajari seluruh dunia tapi dia kehilangan nyawanya? Yesus mati di kayu salib bukan untuk menebus harta dunia. Yesus mati di kayu salib untuk menebus umat manusia. Tahukah saudara, di pemandangan Tuhan, satu orang pengemis
yang harus diselamatkan lebih berharga dari 1000 mobil Ferrari atau Lamborghini. Kalau saudara disuruh pilih, mau pelihara pengemis, atau dikasih 1 Lamborghini dan 1 Ferrari, pilih mana? Siapa yang pilih pengemis? Siapa yang pilih Lamborghini? Pura-pura semuanya ini ya. Saya yakin kita nggak perlu berdoa lagi, kita akan pilih Ferrari dan Lamborghini. Karena bagi kita, Ferrari, Lamborghini lebih berharga dari manusia itu. Allah tidak pernah berpikir ulang kalau saya pakai istilah ini. Dia tetap akan memilih manusia. Dia tetap memilih saya dan saudara walaupun kita ini bobrok, walaupun kita rusak, walaupun kita tidak sempurna. Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan, bukan mobil mewah, rumah mewah, tapi untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kita dikasih oleh Tuhan. Jangan minder kalau engkau tidak punya rumah besar, mobil mewah. Karena Tuhan mengasihi saudara. Karena ketika engkau percaya, engkau menjadi anaknya, maka berkat rohani, berkat ilahi, engkau terima dalam kehidupan. Dan keselamatan adalah pemberian terbesar yang Tuhan berikan bagi kita. Bahkan sebelum kita mengenal Tuhan, Dia sudah mengasihi kita dari awal. Masalahnya seringkali kita marah dan menyakiti hati orang yang mungkin tanpa sengaja merusak mobil kita atau motor kita. Menjatuhkan tanpa sengaja laptop kita atau mungkin sengaja. Membuat tas kita menjadi kotor atau barang-barang lain yang saudara anggap berharga. Dan saudara bisa marah kepada adikmu, marah kepada anakmu, orang tuamu, ngambek, kata-katai mereka dengan kasar. Karena mobil, motor, laptop, tas atau apapun yang lain mungkin sangat berharga bagi saudara. Tapi itu gak ada artinya buat Tuhan. Laptopmu mungkin hebat, tapi Tuhan tidak tertarik dengan laptop saudara. Mobilmu mungkin keren, engkau membanggakan, bangga sekali punya mobil mewah. Tuhan gak tertarik. Tuhan lebih tertarik kepada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Sorga bersuka cita, bukan karena kita bisa bangun rumah besar, bukan karena deposito kita 1 miliar, 5 miliar. Sorga bersuka cita kalau dia melihat 1 orang berdosa bertobat. Mari kita punya sukacita seperti sukacitanya Tuhan dan tidak ditentukan dengan nilai-nilai dunia tentang sukacita yang ada dalam kehidupan kita. Dan karena apa yang sangat berharga bagi kita ternyata di mata Tuhan tidak ada artinya dibandingkan dengan orang yang hatinya kita sakiti itu, orang yang kita maki-maki itu, yang sebetulnya adalah kekasih Tuhan, anak Tuhan, biji mata Tuhan. Tuhan tidak segan-segan akan memakai kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup saudara untuk kebaikan yang lebih besar di dalam rancangannya. Dan ketika engkau mengalami kehilangan, engkau akan menangis dan berpikir Allah itu jahat. Saya rasa pribadi yang paling disalahpahami adalah Tuhan sendiri. Yesus paling disalahpahami. Ketika dia berteriak Eli, Eli, lama sabachthani. Oh, dia panggil Nabi Elia. Dia adalah pribadi yang benar tapi selalu disalahpahami oleh banyak orang. Dan kadang kita menyalahpahami Tuhan dengan cara demikian. Padahal Tuhan memproses kita supaya ada kebaikan yang lebih mulia, lebih unggul, lebih besar yang kita alami dalam rancangannya. Saya ambil contoh. Kehilangan harta itu sesuatu yang menyakitkan. Tapi bukankah Allah Maha Tahu, Maha Kuasa dan Allah itu penuh kasih? Allah dalam kemahatahuannya bisa melihat jika si A punya harta yang banyak lalu dia lupa Tuhan, gak mau bertobat, malah terus-terusan hidup dalam dosa dan akhirnya dia masuk neraka. Bukankah Allah mampu membuat si A ini demi penyelamatan dia itu diambil hartanya supaya dia bertobat dan masuk surga? Bagaimana caranya harta itu hilang? Mungkin dicuri, ditipu orang, kebakaran, dan asuransi ternyata asuransinya tanggalnya sudah kadaluarsa, expired, sehingga tidak diganti.
Mungkin orang itu akan marah kepada Tuhan. Tuhan kok kejam ya? Kenapa Tuhan tidak mengasihi saya? Gini-gini saya juga suka ke gereja lah, walaupun tidak rutin. Saya suka berdoa juga kadang-kadang. Kok Tuhan kejam sama saya? Tetapi saudara, Allah berdiam diri. Sebab Allah yang Maha Tahu itu mengerti. Biarkan dia marah saat ini. Tapi itu lebih baik dia marah sekarang, tapi kemudian dia bertobat. Karena dia nggak punya apa-apa dan sadar akhirnya dia harus mengandalkan Tuhan, daripada diberi harta yang melimpah dan dia tidak percaya sama Tuhan dan akhirnya masuk neraka. Bukankah nanti dia akan marah dan menghujat Allah selama-lamanya di dalam neraka? Tuhan, kenapa engkau biarkan aku kaya raya? Aku lupa diri, lupa daratan dan aku masuk neraka. Bukankah lebih baik hartaku diambil dan aku bertobat? Saya tentu tidak bisa menjelaskan pikirannya Tuhan dengan kata-kata saya. Apa yang saya katakan terbatas, penuh dengan kekurangan. Tapi coba kita berpikir seperti ini. Bukankah peristiwa buruk itu diizinkan terjadi demi kebaikan kita? Garong yang merampok rumah kita itu tentu bukan utusan Tuhan, saudara. Kebakaran itu bukan karena Tuhan kasih. Tapi Tuhan bisa izinkan. Tuhan bisa izinkan untuk kebaikan kita, supaya ada kebaikan yang lebih besar, lebih tinggi, lebih mulia yang kita alami dalam kehidupan ini. Saya percaya bahwa Allah memagari anak-anaknya seperti yang dicatat dalam Ayub 1 ayat 10. Tapi tahukah saudara, kadang-kadang Allah mengizinkan hal yang tidak enak, tidak nyaman masuk dalam kehidupan kita demi kebaikan kita. Seperti Ayub. Kenapa akhirnya 10 anaknya mati, seluruh hartanya habis, badannya penuh dengan borok? Untuk memurnikan Ayub. Dan Ayub bilang, sebab Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bahkan ketika dia lulus ujian iman, Tuhan memberkati double porsi. Hartanya lebih banyak 2 kali lipat. Tuhan juga memberikan 10 anak yang lain kepada dia. Jadi dia punya 20 anak. 10 anak ada di sorga, 10 anak bersama dengan dia. Saudara-saudara, Allah bisa mengubah hal buruk menjadi berkat untuk saudara. Penderitaan adalah berkat yang menyamar. Yusuf adalah orang yang dibenci oleh saudaranya. Dijual sebagai budak ke Mesir, difitnah oleh istri Potifar. Belasan tahun dia mengalami nasib buruk. Tapi dia sadar dia sedang diproses Tuhan. Walaupun tidak nyaman, dia percaya Tuhan punya rencana yang baik. Dan akhirnya ketika Tuhan mengangkat dia menjadi raja muda di Mesir, dan saudara-saudaranya datang, dia bilang apa? Kamu memang merencanakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan. Kalau aku tidak dijual sebagai budak, aku tidak bisa menolong kamu ketika kamu sedang mengalami kelaparan. Hari ini kalau ada di antara saudara yang sedang diproses Tuhan, Tuhan mengizinkan cita-citamu tidak tercapai, keinginan hatimu tidak terkabul, doamu tampaknya tidak terjawab. Percayalah, Tuhan sedang memproses kita untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jangan mudah frustasi. Seperti orang yang sedang menyulam rajutan. Dia harus pakai warna-warni, kadang-kadang merah, kuning, warna cerah. Tapi kadang dia merajutkan benang yang berwarna hitam, abu-abu tua, coklat tua, yang berwarna gelap. Jangan mengata-ngatai Tuhan, Tuhan kenapa engkau izinkan rajutan hari ini berwarna hitam? Percayalah sang prajut agung belum selesai mengerjakan kita. Kalau dia selesai dengan prosesnya, engkau akan melihat satu gambaran, mungkin pemandangan yang indah, air terjun yang luar biasa, yang semuanya membutuhkan benang berwarna-warni. Tuhan belum selesai dengan saudara. Tuhan sedang mengerjakan rencana yang jauh lebih indah, lebih baik dalam hidup saudara. Tapi percaya ini, Allah bisa mengizinkan kehilangan harta terjadi demi tujuan supaya kita bertobat dan sungguh-sungguh lebih rohani. Tetapi sebaliknya, saya juga yakin Allah yang Maha Tahu itu juga melihat, jika saudara dikasih sedikit harta, engkau biasa saja. Sebaliknya jika saudara
diberi kepercayaan lebih banyak harta, dan saudara menggunakan bukan untuk keegoisan, keserakahan kita, tapi kita menjadi penyalur berkat yang lebih besar. Allah tidak menunda-nunda untuk melimpahkan berkat dalam hidup saudara. Percayalah, Allah bukan Allah yang pelit. Allah tidak suka dengan orang serakah. Allah senang dengan orang yang mau menjadi saluran berkat. Jadikan aku bendaharawannya Tuhan. Dan kalau kita punya kerinduan jadi saluran berkat, tidak lama engkau akan diberkati oleh Tuhan. Dan ini doa saya, miliki hati yang benar di hadapan Tuhan, sehingga segala berkat sorgawi, berkat jasmani Tuhan berikan dalam hidup saudara, dan engkau mengalami perkara-perkara baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Siapa yang ingin mendapatkan berkat terbaik yang berasal dari Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk dia. Yang kedua, kehilangan pacar. Ini bagi yang belum menikah tentunya. Saya ambil contoh gini, kalau ada seorang katakan namanya Budi, pacaran sama Lucy, mohon maaf kalau ada yang namanya sama, ini kebetulan. Dan Tuhan itu kan tahu kalau mereka menikah nggak sepadan, tidak akan bahagia. Lalu Allah akan mengizinkan hubungan itu putus. Ya penyebabnya banyak saudara sekalian, dan bukan Tuhan yang menyebabkannya tentunya. Walaupun dia tahu Budi, katakan orang Kristen sungguh-sungguh, rajin ke gereja, bisa patah hati, bisa nangis-nangis, frustasi. Tapi kalau engkau mengalami itu, pegang Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita tidak maha tahu, Tuhan maha tahu. Beberapa tahun kemudian Budi ketemu dengan seorang wanita lain bernama Lili. Akhirnya mereka menikah. Karena apa? Sepadan, bahagia. Dan dalam hati Budi, dia akan bilang, aduh terima kasih. Kalau aku paksakan kawin dengan pacar saya dulu itu, mungkin kondisi saya tidak seperti sekarang. Saudara pikir first love yang terbaik? Saya mau katakan, rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Yang terbaik menurut kita sangat berbeda dengan yang terbaik menurut pandangan Tuhan. Ada seorang pendiam, ingin punya pacar, lalu dia pikir, Tuhan kasih yang terbaik untuk saya. Keibuan, tenang, pendiam, enggak cerewet seperti itu. Itu yang terbaik menurut saudara. Tapi itu bukan yang terbaik bagi kita. Karena dalam pandangan Allah yang terbaik adalah orang yang bisa melengkapi saudara. Garpu itu harus dipasangkan dengan sendok supaya klop. Jangan dua-duanya garpu, jangan dua-duanya sendok, supaya bisa saling melengkapi. Suami pendiam, istri pendiam, rumah sepi kayak kuburan. Suami rame, istri rame, wow, ribut kayak pasar. Jadi Tuhan itu memasangkan kita dengan orang yang berbeda, seperti dua keping puzzle. Memang tidak sama, tapi ketika dicocokkan, klop satu dengan yang lain. Kalau saudara pria, orang yang terlalu lambat untuk membuat keputusan, terlalu slow, terlalu santai, remmu terlalu pakem, Tuhan akan kasih istri yang lebih pintar menggas, yang kasih usulan, ide ini dan sebagainya supaya lebih bagus. Dan jangan bilang, Tuhan kok engkau kasih pasangan hidup model begini, ini roh Isabel ingin menguasai pria. Belum tentu saudara-saudara. Karena ketika dia punya usulan dan sebagainya, saudara menolak pun dia taat. Bukan roh Isabel tentunya. Tapi kalau berontak terus, nah mungkin ada roh Isabel. Jadi mari kita selalu melihat bahwa pandangan kita tentang yang terbaik beda dengan pandangan yang terbaik menurut Tuhan. Ya tentu kita harus mengembangkan kapasitas kita. Kekurangan kita diganti dengan hal yang lain supaya ada kelebihan-kelebihan. Supaya hal yang baik juga kita alami. Ada yang bilang gini, jika Anda tidak tampan, berusahalah hidup mapan, supaya wajahmu termaafkan. Jadi kekurangannya karena nggak tampan,
dikompensasi dengan hidup mapan karena usaha keras, sehingga wajahnya pun akan termaafkan. Kan banyak saudara sekalian, cewek cakep banget, begitu suaminya muncul, jelek amat. Kaya dia saudara, tampangnya termaafkan karena hidupnya mapan. Wah, mata duitan. Ya nggak selalu begitulah saudara. Cari seseorang yang benar-benar bisa saling melengkapi kita. Tapi dengarkan saya, kalau saudara sudah nikah, yakinlah bahwa itu pasangan atau jodoh yang terbaik dari Tuhan. Meskipun dia cerewet, mungkin dia galak dan sebagainya, nggak apa-apa. Dia bukan alat setan. Wah, saya ini panglima, istri saya pang 6, lebih galak dari saya. Waduh, salah pilih nih saya. Enggak saudara, itu pasangan yang terbaik. Dan kenapa Tuhan izinkan terjadi? Membentuk karakter kita lebih sabar, lebih penuh kasih. Sebab Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, disusul dengan ayat berikutnya, ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kebaikan yang dimaksudkan di sini bukan kenyamanan yang terutama, tapi karakter kita harus makin mirip seperti Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada sifat-sifat yang berbeda dan engkau harus terus mengalami tumbukan di dalam proses penyelarasan, itu bagus. Orang kalau lemah lembut, dikhotbahin saja nurut, taat sama firman. Saudara keras hati, suka mengkritik hamba Tuhan yang menyampaikan khotbah yang berlandaskan firman. Kalau nggak bisa diajar, dihajar sama Tuhan. Tentu hamba Tuhan tidak akan berdoa untuk hal yang buruk terjadi dalam hidup saudara. Tapi Allah melihat orang yang keras hati, kalau nggak bisa diajar, dihajar sama Tuhan. Kalau nggak bisa dibentuk, dibentak sama Tuhan. Saudara mau dibentuk apa dibentak? Kan itu relakan hatimu dan bertobat. Kehilangan menyakitkan, tapi kalau saudara lihat dari sudut pandang Tuhan, apa yang kita anggap buruk ternyata mendatangkan kebaikan. Nggak usah frustasi. Yang terakhir, yang ketiga, kehilangan fungsi tubuh. Matius 5 ayat 29-30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ini tentu tidak dipahami secara hurufiah. Oh, lebih baik hilang mata supaya masuk surga. Lalu kita mencukil mata kita dan berubah nama menjadi si buta dari gua hantu. Tentu tidak demikian, saudara-saudara. Tapi yang maksudnya adalah daripada kita misalnya punya mata, tapi selalu menjerumuskan kita ke dalam dosa, masuk neraka. Lebih baik kehilangan fungsi tubuh tertentu, tapi akhirnya masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya ambil contoh lah, supaya saudara tidak berpikir secara ekstrim. Misalnya begini, ada seorang Kristen, tapi KTP, Kristen tanpa pertobatan. Hobi main sepak bola, jauh dari Tuhan. Satu kali dia ngalami tabrakan. Bukan Tuhan yang menyebabkan tabrakan. Mungkin karena dia ngebut, kesalahan dia. Kakinya patah, saudara. Memang bisa diobati, dioperasi, tapi tidak bisa selincah dulu. Dan dia tidak bisa menjadi pemain sepak bola profesional. Dia bisa marah-marah sama Tuhan, kenapa engkau gagalkan cita-citaku menjadi pemain sepak bola profesional. Tuhan diam, tapi Tuhan izinkan proses pendewasaan terjadi. Sampai beberapa tahun kemudian, dia mengerti apa yang diucapkan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 7 yang berkata, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Yang Tuhan kerjakan sekarang dalam hidup saudara mungkin kau tidak mengerti, tapi nanti saudara akan mengerti. Karena kita tidak hidup dari penjelasannya Tuhan, kita hidup dari janjinya Tuhan. Saudara-saudara,
Dan ternyata beberapa tahun kemudian setelah dia mengerti, dia lahir baru, dia masuk sekolah Alkitab, menjadi hamba Tuhan. Tidak bisa jadi pemain sepak bola, tapi jadi pemberita Injil, memenangkan, membaptis begitu banyak orang untuk kemuliaan nama Yesus. Bukankah sesuatu yang lebih baik menurut kacamata Tuhan sedang terjadi dalam kehidupan kita? Saya pernah membaca kisah tentang seorang wanita yang bernama Joni Eareckson Tada. Dia adalah seorang yang jago lompat indah pada masa mudanya. Tapi satu kali ketika dia melompat, dia tidak sadar bahwa air di bawahnya itu sedang agak surut. Dan dia menghantam bebatuan yang ada di sana. Dan dia lumpuh. Berbulan-bulan dirawat di rumah sakit, hampir mati. Sampai akhirnya dia bisa pulih dalam arti lehernya yang bisa digerakkan. Seluruh tangan, kaki, dan badannya tidak bisa digerakkan. Hanya lehernya yang bisa goyang. Dia sudah didoakan oleh hamba Tuhan dengan karunia kesembuhan ilahi manapun. Tetap sakit, saudara. Tapi akhirnya dia mulai membuka diri dan berkata, kalau aku tidak mengalami mujizat, jadikan hidupku mujizat. Joni Eareckson Tada mulai menerima hal yang selama ini dia tolak. Dia mulai menerima keberadaannya. Dia mulai menulis dengan mulutnya, karena bagian leher, mulut yang bisa digerakkan. Dia bisa menjadi seorang pelukis, saudara-saudara. Dan hasil karyanya dijual, dia bisa memperoleh uang untuk menjalankan kehidupan. Dia menjadi seorang pembicara. Dia menjadi seorang motivator, karena dia bisa bicara. Walaupun dia harus didorong oleh orang lain dengan kereta roda, dengan kursi roda. Bahkan kalau dia setelah menulis buku-buku rohani tertentu, buku pengalaman hidup, kalau orang minta tanda tangan, dia tanda tangani dengan mulutnya. Dan saudara tahu tanda tangannya? PTL, itu tulisannya. Bukan Joni Eareckson Tada, tapi PTL. Dan kalau orang tanya, apa itu PTL? Praise the Lord. Puji Tuhan. Kadang-kadang kita dengan kondisi yang sehat fisiknya, tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi dia dalam kondisi yang lemah, tidak pernah sembuh secara utuh sampai sekarang. Praise the Lord. Dan saya melihat dia bersaksi dalam berbagai KKR yang dilakukan oleh Billy Graham Crusade sekian puluh tahun yang lampau. Jadi berkat di mana-mana. Saya pernah menghadiri sebuah seminar untuk para hamba Tuhan di Amsterdam pada tahun 2000. Dan 11.000 hamba Tuhan dari 200 lebih negara di dunia hadir. Biasanya ada seminar-seminar, dan kalau malam itu KKR, ada praise and worship luar biasa, dan kesaksian-kesaksian. Yang bersaksi itu ada juara olimpiade, artis ternama, dan intinya Tuhan itu baik. Oh, semua orang tepuk tangan. Tapi yang paling berkesan ketika Joni Eareckson Tada menyampaikan kesaksian. Didorong dengan kursi roda, suara yang lemah, kondisi fisik yang invalid, cacat. Tapi lewat kesaksian, dia berkata apapun yang terjadi, walaupun aku tidak pernah sembuh, saya mau katakan, God is good. All the times, God is good. Praise the Lord. Orang gak cuma tepuk tangan, nangis saudara-saudara. Kesaksiannya itu paling berkesan. Saya udah lupa siapa bintang film, konglomerat lain yang pernah bersaksi pada acara Amsterdam 2000 itu. Saya tidak pernah lupa Joni Eareckson Tada. Karena di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan disempurnakan. Dan ayat favorit dari Joni Eareckson Tada, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Percayalah saudaraku, rancangan Tuhan itu indah. Aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hiduplah dari janji Allah bahwa Dia selalu menyertai kita. Walaupun kadang Dia tidak menjelaskan mengapa kepada kita. Sebab kadang Dia jelaskan juga, saudara nggak mau ngerti dan memaksakan keinginan kita kepada Tuhan. Lagi pula Allah itu Allah yang berdaulat. Saudara nggak bisa memaksa Dia turun dari tahta, mendudukkan di kursi pesakitan narapidana, berkata, jawab saya, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa kau tidak sembuhkan ini?
Kenapa ada orang merugikan saya? Kenapa utang saya jadi banyak? Siapa kita yang mengata-ngatai Tuhan, mempertanyakan kebijakan Tuhan? Dia Allah yang berdaulat, kita hanyalah debu yang lemah. Allah tidak perlu menjawab setiap pertanyaan kita, karena dia bukan answering machine. Dia adalah Tuhan. Dia akan ngomong kalau dia mau ngomong. Dia tidak akan ngomong walaupun saudara paksa ngomong. Tapi percayalah, walaupun kita tidak paham, rencana Tuhan terbaik. Karena itu yang kita lakukan, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Mari kita selalu bersyukur dalam segala hal. Kunci untuk menerima berkat bukan mengalami penderitaan, bukan mengalami masalah. Kunci berkat bukan penderitaan, tapi sikap yang benar dalam penderitaan. Enggak frustrasi, percaya rancangan Tuhan indah. Dan kalau hari ini belum indah, Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik. Ujungnya happy ending. Kalau belum happy, belum ending. Tuhan masih akan mengerjakan bagian yang terbaik. Ujung-ujungnya engkau akan ditolong Tuhan. Kenapa Tuhan belum tolong saya? Belum di ujung. Sebentar lagi kalau sampai di ujung, Tuhan akan tolong saudara. Bahkan bukan hanya kehilangan fungsi tubuh, penyakit yang lama sembuh, tidak kunjung sembuh, bahkan kematian sekalipun bagi orang percaya, bagi orang beriman adalah keuntungan. Bukankah Filipi 1 ayat 21 berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau engkau tidak memiliki Kristus, kematian adalah kerugian. Tapi kalau engkau memiliki Yesus, kematian adalah keuntungan. Pindah ke rumah surgawi. Orang yang meninggal dalam iman, tugasnya selesai. Rumahnya di surga sudah jadi. Pahalanya sudah menanti. Gak tergantung umurnya berapa. Karena mati bukan soal urutan. Yang lebih tua di depan, yang lebih muda di belakang. Belum tentu. Itu adalah kedaulatan daripada Tuhan. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati. Orang mati kok bahagia ya? Ini penyebabnya. Berbahagialah orang yang mati, yang matinya dalam Tuhan. Engkau mati kaya raya. Waktu malam penghiburan, itu soto keluar, bubur keluar, kuaci 5 kuintal mengalir. Karangan bunga sampai bertruk-truk diangkut. Nggak dalam Tuhan, nggak bahagia, saudara. Alkitab bilang, ayat tadi, Wahyu pasal 14 ayat 13, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bahkan ketika kita berobat, tidak sembuh, anggota keluarga kita meninggal, kalau dia meninggal dalam iman, kita kehilangan orang yang kita kasih, kita bisa berduka. Tapi Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan, mengakhiri penderitaannya, sakitnya yang lama, membawa dia ke sorga, tempat yang tiada sakit, tidak ada derita, tidak ada air mata, penuh dengan sukacita. Bukankah God is love? Jangan frustrasi ketika cita-citamu tidak terlaksana. Izinkan cita-cita dan rencana Allah terjadi dalam hidup saudara. Saya mau akhiri dengan kisah ini. Di Amerika Serikat pernah ada seorang petenis ternama bernama Arthur Ashe. Nama Arthur Ashe ini juga sekarang diabadikan menjadi nama salah satu stadion olahraga yang besar sekali dengan nama Stadion Arthur Ashe. Dia adalah orang Afro-Amerika, orang kulit hitam tapi warga negara Amerika. Menjuarai Grand Slam, American Open, Australian Open, dan Wimbledon. Pertandingan tenis dunia. Setelah pensiun dari tenis, dia kena serangan jantung. Sampai 2 kali harus dioperasi. Bukannya sembuh, malah lebih parah. Karena ketika dia membutuhkan darah, dia ditransfusi dengan darah orang lain, entah bagaimana. Ternyata darah yang dimasukkan ke tubuhnya itu tidak bersih.
sehingga dia terinfeksi penyakit HIV. Dia tidak melakukan dosa homoseksual atau apapun, tapi istilah orang dunia sial aja saudara, ditransfusi, itu ternyata darahnya mengandung virus HIV. Dan akhirnya dia makin kurus, makin lemah, berbulan-bulan terbaring di rumah sakit dalam kondisi yang makin merosot. Seorang penggemar pernah bersurat kepada Arthur Ace dan bertanya, apakah engkau tidak pernah tanya sama Tuhan, why me Lord? Kenapa saya Tuhan yang harus mengalami ini? Bukankah di rumah sakit banyak pasien? Kenapa bukan orang lain yang mengalami tapi kamu? Bukankah yang transfusi banyak sekali? Kenapa yang dimasukkan ke dalam darah kamu justru yang terinfeksi HIV, bukan yang bersih? Pernahkah engkau bertanya, why me Lord? Mengapa aku Tuhan? Arthur Ace menjawab ini. Tahukah Anda di dunia ini ada sekitar 50 juta anak yang ingin berlatih main tenis. Tapi hanya 5 juta orang dari 50 juta itu yang bisa belajar tenis. Dan dari jumlah itu hanya 500.000 orang yang menjadi pemain tenis profesional. Dan dari 500.000 hanya 50.000 orang yang datang ke arena pertandingan besar yang diliput oleh televisi. Dan dari jumlah itu hanya 5.000 orang yang mencapai turnamen Grand Slam seperti American Open, Australian Open atau Wimbledon. Dan hanya 50 orang yang berhasil sampai ke Wimbledon. 4 orang masuk ke semifinal dan hanya 2 orang yang masuk ke final. Nah, ketika saya menjuarai final pertandingan tenis besar, mengangkat trofi, piala, juara itu, saya tidak bertanya kepada Tuhan, mengapa saya Tuhan? Why me Lord? Kenapa saya yang menang? Kenapa saya juara dunia? Jadi ketika Tuhan memberikan hal yang baik dan kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Pantaskah saya? Ketika Tuhan mengizinkan sakit penyakit ini, saya berkata, why me Lord? Saya tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan ini, tapi saya tahu apapun yang Tuhan perbuat adalah yang terbaik. Siapa yang percaya, apapun yang Tuhan buat adalah yang terbaik. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Jangan hidup dalam rasa frustasi. Orang frustrasi adalah orang yang berfokus kepada diri. Orang yang mengalami kekuatan Tuhan adalah orang yang berfokus kepada Allah. Pada mulanya Allah. Allah adalah penyelesaian terbesar dalam segala masalah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri.